Ada yang lebih menarik dari ngomongin perubahan desain logo halal, yaitu mengupas potensi, peluang, dan tantangan dari industri halal dunia, dan tentu saja Indonesia. Dulu kalau bicara sertifikasi halal yang ada di benak kita adalah produk makanan dan minuman. Sekarang semua perusahaan, semua jenis produk berlomba-lomba mendapatkan sertifikasi halal. Sharp meluncurkan kulkas bersertifikasi halal di tahun 2018 lalu. Merek kerudung seperti Zoya juga. Alat masak Maxim, pembalut wanita Softex, hingga deterjen juga menggunakan label halal. Startup digital juga nggak mau kalah. Halal Trip, Muslim Market, Hitchup, Invest, dan beragam fintech syariah juga bermunculan. Ada alasan kenapa banyak produk non-makanan dan minuman ikut-ikutan sertifikasi halal. Potensi bisnis di industri halal itu besar banget dan bertumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Bukan hanya di Indonesia atau Asia, tapi juga dunia. Halal bukan lagi sekedar sertifikasi. Halal telah menjelma menjadi gaya hidup. Pertanyaannya, bisakah para pelaku bisnis kita, baik di level UKM maupun korporasi, menangkap peluang itu? Apa kendala yang saat ini mereka tengah hadapi? Dan apa peran pemerintah dalam mendukung pelaku ekonomi syariah di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Laporan dari State of the Global Islamic Report 2019 menyebutkan bahwa ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Diproyeksikan oleh riset Pew Research Center pada 2050 akan bertambah menjadi 2,76 miliar. Artinya nanti 29% penduduk dunia beragama Islam. Di tahun 2019 saja pengeluaran konsumen muslim untuk makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, serta pariwisata ramah muslim dan gaya hidup halal mencapai 2,2 triliun US dollar. Jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya. Proyeksi Compound Annual Rate atau CAGR industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Artinya tahun 2024 itu belanja konsumen industri halal akan mencapai 3,2 triliun US dollar. Saat ini sedang terjadi tren peningkatan jumlah penduduk ekonomi kelas menengah di berbagai negeri. Termasuk juga di Indonesia yang menurut Bank Dunia mencapai lebih dari 70 juta. Sementara di dunia, menurut riset Brookings Institute, sampai akhir 2019 lalu saja jumlahnya sudah mencapai 3,2 miliar. Diperkirakan pada 2024 mendatang, setengah penduduk dunia ialah segmen kelas menengah. Bertambah sekitar 140 juta tiap tahunnya. Nantinya, sekitar 88% penduduk kelas menengah akan bermukim di Asia. Nah, dengan bertumbuhnya penduduk muslim global yang beriringan dengan meningkatnya jumlah kelas menengah ini, maka nilai pasar halal di masa mendatang akan sangat menggiurkan. Konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai 144 miliar US dollar, yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor ini. Sektor pariwisata ramah muslim menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai 11,2 miliar US dollar. Di sektor busana muslim, Indonesia merupakan konsumen ketiga dunia dengan total konsumsi 16 miliar US dollar. Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6. Dan kedua dengan total pengeluaran masing-masing 5,4 miliar US dollar dan 4 miliar US dollar. Lembaga Kata Data memperkirakan tingkat konsumsi produk halal Indonesia akan mencapai 330,5 miliar US dollar pada 2025. Tapi sayangnya sumber Bappenas menyatakan bahwa total konsumsi yang besar ini mayoritas berasal dari produk impor. Artinya saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen dari industri halal. Lalu siapa yang merajai industri makanan dan minuman halal di dunia? Data Global Islamic Economic Report 2019 menunjukkan Brasil tercatat sebagai eksportir terbesar produk makanan dan minuman halal, yakni 5,5 miliar US dollar. Sedangkan Australia mengekor senilai 2,4 miliar US dollar. Australia mengekspor senilai lebih dari 2,36 miliar Australian dollar atau sekitar 230 triliun pada tahun 2021 kemarin. Selain Australia dan Brazil, Korea Selatan juga agresif menyasar pasar halal, termasuk Indonesia. Sejak 2010, ekspor halal Korea Selatan tumbuh hampir 70%. Nah, ini sebetulnya kesempatan emas bagi Anda yang ingin mulai berbisnis di industri halal. Jangan sampai pasar yang sangat besar ini justru hanya dinikmati oleh pelaku bisnis dari negara lain. Jangan sampai Indonesia lagi-lagi hanya menjadi pasar, hanya jadi konsumen. Ini waktunya kita mulai jadi produsen.
Kita yang harusnya menyediakan beragam produk-produk halal yang dinikmati masyarakat kita sendiri. Pasarnya besar, demand-nya tinggi. Tapi siapkah kita mengambil peran sebagai produsen? Nah, apa aja sih sebenarnya peluang bisnis di industri halal? Pertama, makanan halal tentu saja. Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan 173 miliar US dollar untuk konsumsi makanan halal. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia. Kedua, busana muslim atau sering juga disebut dengan modest fashion. Industri busana muslim terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, ekspor sektor busana muslim telah menembus angka 9,2 miliar US dollar atau setara dengan 9,8% total ekspor dari industri pengolahan. Bila dilihat dari pasar domestik, konsumsi dari produk busana muslim sudah mencapai angka 20 miliar US dollar dengan laju pertumbuhan rata-rata 18,2%. Ketiga, keuangan syariah. Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset keuangan syariah mengalami kenaikan sebesar 13,97% year on year menjadi 1.287 triliun rupiah. Pada tahun 2019, market share industri keuangan syariah mencapai angka 8,69%. Angka tersebut merupakan total dari market share perbankan syariah sebesar 5,94% ditambah market share industri keuangan non-bank sebesar 2,75%. Keempat, wisata halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya serta kaya akan sejarah dan juga tradisi-tradisi keagamaan. Ada banyak objek wisata yang bisa dikunjungi oleh halal traveler, diantaranya masjid, keraton, makam, benda-benda pusaka, hingga kuliner halal. Pertumbuhan middle class income penduduk muslim yang gemar melakukan traveling menjadi pendorong. Tapi sangat disayangkan, potensi industri halal yang dimiliki Indonesia itu belum tergarap maksimal oleh kita. Pada 2019, Indonesia menempati peringkat kelima dalam kategori top 15 Global Islamic Economy Indicator. Sementara itu, bila dilihat dari berbagai sektor industri halal, Indonesia pun belum ada di peringkat pertama. Pada daftar top 10 Islamic Finance, Indonesia berada di peringkat kelima. Sementara untuk top 10 Muslim Friendly Travel, Indonesia berada di peringkat keempat. Untuk top 10 Modest Fashion, peringkat Indonesia lumayan lebih baik lah, yaitu masuk ke 3 besar dunia di ranking ketiga. Nah, untuk sektor halal food, media and recreation, dan pharma and cosmetics, Indonesia bahkan tidak masuk ke dalam perangkat 10 besar. Perhatikan gambar ini. Ini adalah jumlah jenis produk di Indonesia dari tahun ke tahun. Dan ini adalah jumlah sertifikasi halal yang dikeluarkan dari urutan tahun yang sama. Jauh banget kan ya? Apakah artinya sebagian besar produk yang dijual di Indonesia itu nggak halal? Saya rasa enggak. Gambar ini mencerminkan betapa LP POM MUI sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal nggak cukup memiliki daya skalabilitas yang tinggi. Dan juga sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan sertifikasi halal dari industri yang proses sertifikasinya juga seringkali nggak cukup cepat. Padahal bagi pelaku industri mendapatkan sertifikasi halal itu bisa jadi hidup dan mati. Karena masyarakat Indonesia selalu memiliki kesadaran yang tinggi akan kehalalan dari sebuah produk. Sebagai perbandingannya, di Italia 80% pelaku industri halal di sana telah mendapatkan sertifikasi halal. Dukungan pemerintah terhadap proses sertifikasi halal menjadi sangat penting. Ini kelihatan ya dari pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH disahkan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan memiliki kedudukan di bawah Kementerian Agama. Pembentukan BPJPH telah mentransformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Dari yang awalnya bersifat sukarela atau voluntary menjadi kewajiban atau mandatory. Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut, maka MUI kehilangan hak monopoli dalam menerbitkan sertifikasi halal yang telah dinikmatinya selama 25 tahun. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Muhammad Akil Irham menjelaskan, setidaknya ada 3 pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI. Masing-masingnya sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal. Sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat, BPJPH misalnya memiliki tugas menetapkan aturan atau regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha atau pemilik produk, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian atas kehalalan produk yang diajukan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal dari LPH.
Nah, pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal adalah MUI, yang berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Dalam pola sinergi ini, BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal kalau tidak ada ketetapan halal dari MUI. Sebab ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama atau syariat Islam. Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara. Terkait lembaga pemeriksa halal, saat ini ada 3 LPH yang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan juga pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Ketiganya adalah LPH LPPOM MUI, LPH Sukovindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Dengan profesionalitas kerja dan tambahan puluhan cabang yang dimiliki LPH ini, ditambah lagi dengan LPH baru nantinya, diharapkan proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terjangkau. Karena pola ini lebih scalable. Oh iya, karena penerbitan sertifikasi halal kini menjadi hak dan kewenangan Kementerian Agama ataupun BPJPH ya, sebagai unsur di bawah Menteri dan bukan lagi dikeluarkan oleh MUI, maka kejawab ya, kenapa kok logo halalnya harus berubah. Kalau terkait bagus atau tidaknya desain dari logonya, ya saya serahkan kepada Anda aja deh untuk mengkomentarinya. Saat ini sudah banyak ormas dan perguruan tinggi yang mendaftarkan diri untuk menjadi LPH. Nggak heran ya, karena memang pasar sertifikasi halal di Indonesia tuh besar banget. Alias secara bisnis bisa menghasilkan cuan banget. Apakah MUI sanggup dengan cepat mengeluarkan fatwa halal untuk masing-masing pengajuan itu? Jangan-jangan MUI malah jadi bottleneck atau pusat kemacetan yang tetap aja membuat BPJPH lambat mengeluarkan sertifikasi halalnya. Seberapapun besar botolnya, kalau lehernya sempit kan ya tetap aja keluarnya pelan-pelan. Pada 10 Februari 2020, pemerintah mengubah Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS. Ada tambahan kata ekonomi di situ. Artinya, tujuan komite ini diperluas menjadi meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ekosistem yang dimaksud mencakup semua pemain dalam ekosistem industri halal. Dari penyedia bahan baku, pabrik, penyedia jasa logistik, institusi keuangan syariah, asosiasi industri, regulator, dinas pemerintahan, hingga ke lembaga pendidikan. Pada acara pencanangan Global Halal Hub di Januari 2022 kemarin, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan harapannya agar keberadaan KNEKS dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor produk halal. Antara lain pengembangan infrastruktur industri halal, percepatan standarisasi halal secara komprehensif, serta peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di sektor-sektor unggulan. Pembangunan ekosistem ekonomi syariah ini penting karena kini halal bukan hanya tentang sertifikasi produk. Bagi masyarakat, halal tidak lagi semata hanya karena mematuhi hukum agama, tetapi juga sudah menjadi gaya hidup. Menurut Profesor Jonathan A.J. Wilson, halal is a brand. Alexander Cherny, Profesor Marketing dari Kellogg School of Management menambahkan, halal is a lifestyle brand. Maka di tengah situasi ketika masyarakat sudah membelajarkan pendapatannya dan melihat produk tidak hanya dari sisi fungsi, tetapi lebih kepada value atau brand dari produknya, maka halal merupakan sesuatu yang jauh lebih bernilai dari sekedar sertifikasi produk. Halal adalah tentang keseluruhan ekosistem nilai-nilai kebaikan. Ekosistem yang memastikan Anda menggunakan dan makan produk yang sehat, bersih, dan tidak beracun, serta menjaga Anda dari menjalani gaya hidup yang akan merugikan Anda. Ekosistem ini memastikan Anda menghormati segala sesuatu di sekitar Anda, lingkungan, hak pekerja dan pemasok, kesejahteraan hewan, keberlanjutan, dan masih banyak lagi. Maka ketika bisnis Anda selaras dengan kaidah-kaidah halal, maka bukan hanya Anda akan mendapatkan cuan yang besar, Anda juga akan menikmati hati yang tenang, rezeki yang berkah, dan lebih dari itu, Anda turut aktif membangun peradaban umat manusia yang lebih baik. Oh ya, ngomongin produk halal, Entrasol Platinum mengandung ekstrak buah zaitun yang bagus banget untuk kesehatan jantung, juga tinggi protein yang berguna untuk menjaga massa otot dan daya tahan tubuh kita.